Ya, yang pertama kita akan membahas istilah PHI. Pengantar Hukum Indonesia atau PHI mempunyai arti memperkenalkan secara umum sehingga diperoleh gambaran menyeluruh dari ruang lingkup permasalahan secara garis besar. Pengantar sendiri bersifat meluas tetapi tidak mendalam mengenai hukum yang ada di Indonesia. Yang kedua, kita akan membahas tujuan mempelajari PHI. Yang pertama, kita bisa mengetahui kedudukan hak dan kewajiban dalam masyarakat. Yang kedua, bisa mengetahui seluruh pelajaran yang mengatur kehidupan negara dan masyarakat Indonesia. Yang ketiga, bisa mengetahui peralatan-peralatan mana yang melanggar hukum dan perbuatan mana yang menurut hukum. Lalu, tahu nggak sih apa perbedaan antara PHI dan PIH? Nah, PHI artinya pengantar hukum Indonesia, sedangkan PIH artinya pengantar ilmu hukum. PHI, pengantar hukum Indonesia, hanya menjelaskan hukum dan kegunaannya di Indonesia, sedangkan PIH, pengantar ilmu hukum, menjelaskan hukum di kancah internasional. Kalian tahu nggak sih apa arti dari hukum itu sendiri? Sebenarnya, hukum itu belum ada arti secara pastinya, tetapi beberapa ahli sudah memberikan pengertian tentang hukum menurut mereka. Kali ini aku akan mencontohkan pengertian hukum menurut Profesor Utrecht. Menurut Profesor Utrecht, hukum adalah himpunan petunjuk hidup atau perintah dan larangan yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat yang bersangkutan. Oleh karena pelanggaran petunjuk hidup itu dapat menimbulkan tindakan dari pihak pemerintah. Nah, karena itu aku jadi membuat pengertian hukum menurut aku sendiri. Menurut aku, hukum adalah peraturan atau petunjuk hidup yang mengikat dan bersifat memaksa, karena hukum harus dipatuhi kan. Tata hukum Indonesia. Tata hukum Indonesia diambil dari dua kata, yaitu tata dan hukum. Tata dapat diartikan menyusun, dan hukum adalah aturan-aturan yang tertata sedemikian rupa. Secara lengkap, tata hukum dapat diartikan sebagai susunan hukum yang terdiri atas aturan-aturan hukum yang tertata sedemikian rupa untuk menyelesaikan peristiwa hukum yang terjadi. Aturan-aturan yang ditata sedemikian rupa tersebut menjadi tata hukum yang mana antara satu dan yang lainnya saling berhubungan dan saling menentukan. Kali ini kita akan membahas ius constitutum dan ius constituendum. Apa sih ius constitutum itu? Ius constitutum merupakan hukum positif, artinya aturan-aturan hukum yang berlaku di waktu ini atau di negara ini, atau aturan hukum yang berlaku di negara tertentu dan di waktu tertentu. Sedangkan ius constituendum adalah hukum yang dicita-citakan atau harapan atau rancangan peraturan yang diharapkan menjadi ius constitutum. Ini yang kita bahas adalah sistem hukum. Sistem hukum berasal dari bahasa Yunani. Sistem artinya susunan atau tatanan. Sistem hukum artinya suatu kesatuan yang utuh dari tatanan hukum yang terdiri dari bagian-bagian atau unsur-unsur yang satu sama lain saling berhubungan dan berkaitan secara erat.